Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak, Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu, Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana, Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahal awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts li tauhidi rabbil alamin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani ala fadil, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan rutin kajian di Masjid Ali bin Abi Thalib yang diberkahi ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat hal ini sebagai kebaikan kita, penerang bagi kehidupan kita dalam menempuh perjalanan hidup kita meniti jalan Shirathul Mustaqim. Dan pada pagi hari ini insyaallah sesuai dengan tema ya, adalah ibu sang pencetak generasi emas. Tapi yang dimaksud bukan program pemerintah Indonesia Emas 2000 berapa gitu ya, tetapi ini maksudnya terjemahan bebas dari sebuah artikel yang subhanallah sebenarnya patut untuk kita ungkap ya, walaupun tidak secara detail. Judulnya adalah Sani'atu ar-rijal wa mu'iddatu al-abtal. Wanita pencetak rijal, orang-orang hebat, tokoh-tokoh Islam, pahlawan-pahlawan yang tangguh, wa mu'addatun lil abtal, dan yang menyediakan atau yang mencetaknya itu ya. Barakallahu fikum. Jadi di antara yang Allah tabaraka ta'ala wajibkan kepada kita ya, kita yang terutama yang sudah memiliki keluarga dan yang sudah memiliki keturunan.
Yang belum insya Allah akan memiliki keturunan. Kita doakan bagi teman-teman yang belum diamanahi anak atau yang sudah diamanahi anak. Kalau sudah diamanahi, kita benahi diri kita untuk mendidik mereka dengan baik, tarbiyah hasanah. Yang kedua, bagi yang belum, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan segera amanah tersebut. Di antara yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada ayah dan juga ibu terhadap anaknya, baik itu banin, putra atau banat, putri ya, adalah mendidik mereka. Al-amr bitarbiyatihim, dan mengayomi ataupun mendampingi mereka, mengawal mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Apa yang terbaik untuk mereka, semampu yang dimiliki dari kekuatan dari ayah ataupun ibu tersebut, baik perkara dunianya, kemudian juga perkara akhiratnya, ilmu agama dan seterusnya. Nah, syariat ini menjadikan tanggung jawab suatu kewajiban dalam mentarbiyah atau mendidik anak ini mustarikah, artinya melibatkan dua orang, ayah dan ibu. Jadi sama, sebenarnya kewajibannya itu sama, tidak tertitik berat kepada ibu ataupun pada ayah. Baik ibu ataupun ayah itu sama, ma'an, bersama-sama ya, tidak terfokus pada salah satunya. Akan tetapi sering sekali atau dalam marhalah tertentu, dalam fase tertentu, biasanya lebih dititik beratkan kepada ibu, terutama marhalah atau fase anak ini masih kecil ya. Jadi syariah ini khassat al-ummah, lebih fokus kepada ibu, memberikan tanggung jawab yang lumayan berat ya. Karena apa? Karena ibu ini yang paling banyak berinteraksi langsung dengan anak, terutama mereka masih kecil kan. Aktsaru mulazamatan lil aulad, aktsaru mulazimatan lil aulad minal abil ladzi fil ghalib yakunu kharijal bait. Pada umumnya bapak-bapak mencari rezeki di luar. Ibu-ibu pada dasarnya mendidik dan mengayomi anaknya di dalam rumah, dakhilal bait. Dan ini jelas dalam hadis Muslim, peran ibu ini dalam, peran bapak biasanya di luar, agar seimbang bagi tugas ya. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, wal mar'atu ra'iyatun, perempuan ini sebagai penjaga, ra'iyah, yang mengembala, yang memanage atau yang langsung mengurus fi baiti zaujiha, di rumah suaminya, wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan si ibu ini, sang ibu atau istri, diberikan tanggung jawab untuk mengurus apa yang ada di dalam rumah tersebut, termasuk barang-barang, kehormatan, rahasia, dan yang terpenting adalah anaknya. Apakah dibiarkan main full dari pagi sampai siang, sampai sore, cuman pulang makan saja? Kan ini juga itu biasanya lebih ke peran ibu. Bapaknya kerja, terutama yang kerjanya jauh misalnya, itu pasti ibu. Nah, sebenarnya walaisat wadhifatul ummah suratan fi ma'kalin wa mashrabin wa tanzifin wa tazyin li arja'il bait faqat. Jadi peran ibu ini tentu dalam Islam bukan hanya sekedar memasak, memberikan makan, minum, atau bersih-bersih, atau menghias rumah sedemikian rupa sehingga mengorbankan daripada anak. Banyak kan? Supaya rumah rapi, akhirnya mengorbankan pendidikan anak. Anak bergaul dengan bebas, anak jajannya apa. Ketika anak misalnya dalam karakternya sulit untuk menyalahkan misalnya lingkungan, kemudian datang penyakit-penyakit dari ini makanan ultra processed food lah apa, disalahkan itu, padahal itu tergantung pada penyikapan terhadap lingkungan, terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Atau mungkin ada anak yang bandel dan lain sebagainya, disalahkan lingkungannya.
Harusnya yang disalahkan atau yang dikoreksi adalah tarbiyah di dalamnya itu seperti apa. Barakallahu fikum. Nah, ini wadhifatuhal asasiyah. Peran atau tanggung jawab ibu ini adalah murabbiyatul ajyal. Yang pertama adalah mentarbiyah, mendidik para generasinya, anak-anaknya. Wasaniatur rijal, dan mencetak para orang-orang hebat, ya, orang-orang hebat. Dan dikatakan bahwasanya perempuan atau ibu ini adalah al-madrasah al-ula, sekolah pertama. Jadi sekolah pertama ini bukan Raudatul Atfal, TK atau SD atau TPA. Yang pertama kali itu ibunya. Makanya dalam memilih pasangan jangan yang polos-polos, terlalu polos dalam agama misalnya. Ya adalah basic-basic, bisalah mengajarkan Al-Fatihah, bisalah mengajarkan Iqra. Baru lanjutnya mungkin karena waktu dan kesempatan ke TPA, ke TK, Bismillahirrahmanirrahim saja, itu guru ngajinya yang mengajarkan, orang tuanya yang penting bayar. Bahkan sekarang ini pendidikan usia dini itu semakin dini. Ada yang 2 tahun sudah disekolahkan, 3 tahun sudah sekolah. Mana peran ibunya? Ibunya mana? Yang harusnya mengajari doa-doa pendek atau dasar-dasar akidah Allah di atas misalnya, di atas arsy. Ya, ini semakin bergeser. Nah, kemampuan atau skill semacam ini tidak mesti dimiliki oleh orang yang harus bersertifikat dulu, harus S1, S2, S3. Bahkan di zaman dulu dikatakan oleh para ulama, mereka ini para ibu yang mencetak generasi-generasi emas di zaman dahulu sampai sekarang yang menjadi ulama, menjadi alim rabbani, itu bahkan di antara mereka ada yang ummiyati tanpa bisa baca dan tulis, tanpa ijazah apapun. Tapi mereka hebat, gigih, menyertai anaknya sedetail mungkin. Dan insya Allah akan ada beberapa, 1 atau 2 atau 3 contoh daripada perempuan yang berhasil mencetak generasi emas tersebut. Nah, dalam satu syair dikatakan al-ummu madrasatun, al-ummu madrasatun idza a'daddaha, al-ummu madrasatun idza a'daddaha. Ini masih pagi jadi a'dadda sya'ban tayyibal a'raqi. Ibu ini merupakan madrasah, sekolah. Sekolah itu ada belajar kan, ada talqin, ada pendidikan, ada pengawasan, ada pengayoman, ya kan? Nah, jika ibu ini sebagai sekolah, kecuali ibunya bukan sekolah, tidak bisa baca di situ, tidak bisa mengayomi, ya kan? Nah, jika kau persiapkan idza adataha, jika memang dipersiapkan dengan baik. Jadi dari kecil dipersiapkan untuk calon ibu-ibu nih, anak-anak perempuan kita ini calon ibu di masa depan. Persiapkan dari sekarang agar mereka mampu mencetak generasi-generasi yang tangguh. A'dadda sya'ban tayyibal a'raqi. Jika engkau mempersiapkan para ibu yang tangguh, maka seolah-olah engkau sudah mempersiapkan generasi bangsa yang tangguh juga. Tayyibal a'raq, berbudi luhur, berperkati, kemudian berilmu luhur, mujahid fi sabilillah, duat ilallahi azza wajal. Ini salah satu kuncinya adalah di madrasah al-ula. Raudun in ta'ahadahul haya. Ibu adalah taman bila dirawat atau disirami dengan air. Ya, birriji auraka ayyama iraqi. Ia akan menghijau dengan kesuburan yang luar biasa. Ustadzul asatidati al-ula syaghalat ma'athiruhum madal afaqi. Ibu adalah guru dari para guru terdahulu. Prestasi mereka terpatri luas di seluruh penjuru dunia. Ya jelas ya, pahlawan-pahlawan sekarang, orang-orang hebat sekarang dan di zaman dahulu itu pasti ada di belakangnya seorang perempuan. Jadi wara'a kulli rajulin 'azimin imra'ah. Di belakang laki-laki yang tangguh, yang hebat, berilmu dan berkarisma, berbudi luhur, itu biasanya ada perempuan. Baik perannya sebagai ibu atau perannya sebagai istri. Jadi wara'a kulli rajulin 'azim imra'ah. Makanya ingin menjadi orang azim, segera memiliki imra'ah. Kalau belum, ibunya lah ya. Nah ini jelas di sini pernah didialogkan, pernah
terjadi syakwa. Syakwa itu adalah pengaduan dari seorang Khawlah bintu Tha'labah dalam kasus ziharnya. Kalau teman-teman lihat tafsir surat Al-Mujadilah pasti pernah membaca ini terkait kasus Al-Mujadilah itu yang sahabiyah Khawlah bintu Tha'labah ini dizihar oleh suaminya. Apa yang membuat beliau termotivasi untuk mengadu hal ini kepada Nabi SAW? Ya, di antara memang konsekuensi daripada zihar adalah Nabi SAW menghitung ini adalah tolak. Artinya ketika seorang suami menzihar istrinya, terjadilah perceraian. Nah, Khawlah binti Tha'labah ini mengungkapkan illah atau sebab kekhawatiran beliau terkait dengan kasus ini. Artinya terjadi perceraian. Nah, kata beliau adalah di antara syakwanya, beliau khawatir bagaimana nasib para anak-anak. Kalau perceraian pasti korbannya adalah anak-anaknya kan. Nah, kalau intarakatil aulad li zauj dha'u, jika anak-anak ini ketika pasca perceraian diserahkan kepada suami, ya, dha'u, mereka akan terlantar. Ini maksudnya adalah ta'biron an faqdil allati tahtadinul aulada wa tar'ahum wa tansyatuhum tansyiah hasanah. Ini khawatiran ini karena memang peran istri ini. Andaikan ibu tidak ada, maka mereka akan terbengkalai, terkatung-katung. Jadi peran ibu itu sangat penting sekali dalam kehidupan anak. Nah, sebaliknya wa in tarakahum al-ab ja'u. Jika sebaliknya diserahkan kepada ibu, ditinggalkan oleh pengasuhan diserahkan kepada ibu, bapaknya tidak ada, maka ja'u, maka mereka akan lapar. Maksudnya adalah ta'biron anit ta'thil al-madi. Biasanya laki-laki ini atau seorang ayah ini memberikan kebutuhan atau menutupi kebutuhan madiyahnya, makannya, minumnya, mungkin biaya-biaya secara madiyahnya. Artinya peran ayah dan ibu ini dua-duanya sangat penting. Dan yang di sini digarisbawahi adalah ketika anak ini tanpa ibu. Di sini dijelaskan dha'u, tanpa ibu maka akan terbengkalai, tanpa ayah maka mereka akan lapar. Jelas di sini masalahnya. Dan ini ada beberapa catatan sejarah yang patut untuk kita renungkan dan layak untuk ditulis dengan tinta emas. Pertama adalah seorang ibu dari Az-Zubair, ya, namanya adalah Safiyah binti Abdul Muttalib. Zubair adalah hawari Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian beliau adalah awwala man salla saifan fil Islam, pertama kali yang menghunus pedang di Islam, jihad fi sabilillah, mujahidin fi sabilillah. Nah, beliau dalam mendidik anaknya, subhanallah, beliau ini sungguh ketat. Dan saking ketatnya, pernah beliau ini memukulnya. Tapi memukulnya bukan memukul karena meluapnya amarah ataupun kebencian, bukan. Tetapi agar Az-Zubair ini menjadi orang di masa depan. Apa dikatakan? Innama adribuhu likay yadub. Sesungguhnya yang pastinya aku memukul dia, anakku Az-Zubair, agar dia bergerak, yadub, kayak yadub, wa yajurrul jaisha dzal jalab. Nantinya kalau sudah bergerak akan menarik jais, pasukan, jika mereka bandel, maksudnya sulit untuk diurus. Artinya suatu saat dia dengan pukulan ini menjadi komandan perang yang tangguh, yang disegani. Ketika ada ketidakrapihan, begitu beliau ibaratnya merapihkan pasukan, langsung mereka mendengarkan apa yang diarahkan oleh Az-Zubair ibn Awam. Nah, yang kedua adalah Ummu al-Imam al-Malik, Ummu al-Imam Malik bin Anas, ibu Imam Malik ibnu Anas, namanya Al-Aliyah Al-Asadiyah. Beliau sejak kecil itu ibunya subhanallah menyertainya dan mendampinginya dengan ketat dari kecil. Jadi subuh-subuh beliau didampingi ke masjid.
didampingi ke Masjid Dafat Ibn Halih Hifdzul Quran. Dari kecil sudah diajarkan hafalan Quranul Karim. Kemudian beliau utus atau dihadirkan ke majelis ilmu yang di situ ulama-ulama besar. Kemudian beliau memakaikan pakaian serapih mungkin, dan beliau memakaikan Imam Malik padahal masih kecil dengan imamah. Jadi tampangnya sudah tampang ulama atau kiai dari kecil, saking termotivasinya untuk menjadikan anak ini orang besar nantinya. Kalau sekarang kan bodo amat ya, masuk halaqah tahfidz pun mungkin pakai baju bola jersey. Artinya bukan tidak boleh, tapi kesiapan mental anak pun kan akan termotivasi, akan lebih lagi ketika dikondisikan secara pakaian, misalnya mandi terlebih dahulu, adabnya bagus dan seterusnya, tepat waktu. Nah ini subhanallah. Dan kata beliau, ibunya, idhab faktubul an, maka pergilah dan nulislah sekarang. Walam taktafi ummuhu bil naih madharihi. Jadi tidak hanya memperlihatkan atau memperhatikan pakaiannya, tetapi beliau takhtaru lahu, mencarikan ulama terbaik di waktu itu. Jadi mencarikan ulama di gurunya itu mana yang paling terbaik. Jadi tidak asal-asalan dalam memilih sekolah ataupun memilih bukan sekolah waktu itu ya, halaqah ilmu. Subhanallah. Beliau mengatakan idhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Pergilah kepada Rabi'ah, belajarlah dari adabnya sebelum ilmunya. Maka subhanallah, dengan ini Imam Malik radhiyallahu anhu menjadi jabal min jibalil ilmi atau bin jibal ilmi, seorang yang tangguh dan dihormati dalam bidang keilmuan, bahkan punya pengikut banyak tentang dunia ilmu kan, madhabnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah ibu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Sofiyah binti Maimunah. Jadi beliau ini janda ya. Kalau ibunya janda berarti Ahmad ini adalah seorang yang yatim dari kecil. Yatim dari kecil. Jelas yang berperan adalah ibunya, menjadikan beliau menjadi imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Julukannya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau ini sabar ya dalam posisinya sebagai janda, meminta tolong pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan beliau rela untuk tidak menikah lagi demi mengurus Ahmad bin Hanbal ini. Wa amtana'at 'ani zawaj ma wujudi dawa'i, walaupun ada memungkinkan untuk menikah lagi. Bahkan katanya wa kathratul khuttab, walaupun banyak yang berminat untuk meminang beliau, tetapi beliau memutuskan untuk tidak menikah lagi. Nah, karena beliau lebih memilih mendidik Ahmad bin Hanbal ini. Nah, subhanallah. Nah, ketika itu ada kisah dari Ahmad bin Hanbal terkait kegigihan ibunya. Kata beliau, hafadhatsni ummi al-Quran. Beliau ini mengajarkan aku Al-Quran. Wa umri 10 sanawat. Dan umurku waktu itu 10 tahun. Wa kanat tuqidhuni li salatil fajri. Jadi masa kecilku ini aku sering sekali dibangunkan tidurku untuk salat fajr. Jadi salat fajrnya ini sangat terjaga. Nah, kemudian wa tuhmili ma'al wudu, dan aku diberikan air hangat. Jadi airnya dipanaskan dulu ya. Karena di waktu itu Baghdad itu cuaca Baghdad sangat dingin. Wa tulbisuni malabisi, dipakaikan baju. Tsumma tatakhammar wa tataghatta bihijabiha. Setelah itu siap-siap untuk pergi ke halaqah dengan pakaian yang rapat. Pakai khimar plus pakai hijab. Kemudian beliau pergi denganku, kita bersama pergi ke masjid, dan beliau ini, ibuku, menunggu di luar masjid, menunggu aku berhalaqah sampai selesai. Itu rutin tiap hari. Itu pengorbanan daripada ibu Ahmad ibni Hanbal. Ketika aku sudah mencapai usia 16 tahun, kemudian beliau mengatakan kepadaku, pergilah untuk mencari hadis. Sesungguhnya safar dalam mencari hadis ini merupakan hijrah ilallahi al-wahidil ahad.
sama dengan pahalanya ya, sama dengan hijrah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan beliau sangat memotivasi, jadi ibunya itu memotivasi Ahmad bin Hanbal untuk safar dalam mencari hadis. Sampai dia berkata, ya bunayya innallaha idza stauda syai'an la yudayyi'hu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menitipkan sesuatu, maka tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Dan aku menitipkan engkau dalam safar ini kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma hiya illa sanawat, tidak berjalan lama, hanya beberapa tahun saja beliau menjadi seorang alim di antara alim di tempat itu, dan beliau dijuluki siapa? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah. Kemudian juga yang selanjutnya, ya mungkin sebelum terakhir, adalah ibu daripada Muhammad Al-Fatih. Ibu dari Muhammad Al-Fatih, namanya, beliau bukan Arab, Huma Khatun ya, Huma Khatun. Beliau adalah ibu daripada Muhammad Al-Fatih, pemimpin ketujuh dari Sultan Daulah Utsmaniyah, putra daripada Murad Ats-Tsani, yang menaklukkan Imperium Bizantium, yang beliau adalah salah satu sahibu bisyaraat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang merealisasikan bisyarah, kabar gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum muslimin menaklukkan Bizantium. Lataftahunna al-Qastantaniyah, kata Nabi SAW, kalian umat Islam suatu saat akan menaklukkan Konstantinopel ya. Maka ternyata beliaulah orangnya. Ini hadis riwayat Ahmad. Apa yang menjadi rahasia beliau menjadi penakluk Konstantinopel? Kemungkinan, kata sebagian ulama, adalah fi ummihi, kuncinya di ibunya ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah ibu yang sangat berdedikasi dalam menjadikan dia sebagai pemimpin yang disegani dan mampu untuk menaklukkan Konstantinopel, yang merealisasikan daripada kabar atau bisyarah, berita gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika masih kecil, beliau ini sering sekali dikatakan, disemangati oleh ibunya, ya Muhammad antal qaidul ladzi sataftahu aswal Konstantiniyah. Jadi ketika dia masih kecil ini sering diperlihatkan, sering dibawa ke pantai, dan ditunjukkan di sana itu ada negeri atau ada tiang-tiang atau tembok-tembok yang tinggi, namanya adalah Aswar Konstantiniyah, tembok-tembok Konstantin ya, Konstantinopel. Dan aku ini masih kecil waktu itu, dan dikatakan, wahai Muhammad, engkau adalah nanti yang akan menaklukkan itu tembok yang besar itu. Kata beliau waktu itu masih kecil, bagaimana wahai ibuku, aftahu hadhil Madinah, bagaimana cara menaklukkannya itu? Nah, kata beliau, bil Quran, kata ibunya ini, wal quwwah wassilah wa hubbin nas. Jadi dengan 4 perkara, pertama dengan Quran, kemudian kekuatan, kemudian senjata, dan kecintaan manusia. Ini subhanallah, ini sudah seorang ibu yang visioner, seorang visioner yang menyemangati ibunya. Wa tumsiku yadaihi wa tarfa'u ila sama da'iyatan, kemudian dia memegang, ibunya ini memegang tangan Al-Fatih dan mengangkatnya ditujukan ke langit. Ya Rabb, sambil berdoa, ya Rabb, ya Azim, ya Mujib ad-da'wat, ya Qadiri ala kulli syai', ij'al ibni hadal amir alladhi yaftahu al-Qastantiniyah. Jadi jadikanlah wahai Maha Kuat, Maha Berkuasa, ya, ini anak ini menjadi suatu saat pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Ini juga kita bisa merealisasikan ataupun mengambil pelajaran dari ini. Artinya cita-cita yang tinggi atau mindset yang kuat ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam meniti karir, terutama dalam dakwah atau dalam ilmu, dalam agama. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana inda adh-dhanni abdi bi, aku tergantung daripada adh-dhann,
daripada hamba-hambaku. Artinya ketika hamba ini tidak punya dhon, tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan yang kuat, tidak bergantung padaku, bagaimana aku akan menolongnya, akan memudahkan, menyukseskan apa yang dicita-citakannya. Apalagi tidak punya cita-cita, ini lebih repot lagi. Masya Allah. Kemudian kata beliau dalam kisahnya, Muhammad Al-Fatih, ibuku senantiasa mengulangi hal itu. Artinya membawaku ke pantai, kemudian mendoakan dan menyemangatiku agar aku menjadi seorang penakluk Konstantinopel. Dan ini sering berulang-ulang ketika aku masih kecil. Yang terakhir adalah ibu daripada ini Syekh kekinian ya, Ummu Samahati Syekh Abdul Aziz bin Baz Hayya binti Utsman. Jadi beliau adalah ibu yang mencetak seorang imam. Bahkan ada rothanya, ada nasyidnya ya, namanya Tamujus Sutur. Beliau, subhanallah. Nah, beliau ini seorang yatim, dari kecil yatim. Dididik dan dirawat oleh ibunya sendiri. Kemudian dan ceritanya beliau ketika ditinggalkan ayahnya itu, beliau berusia 3 tahun. Jadi 3 tahun sudah yatim, tidak ada ayah. Di situ tidak didampingi ayah, hanya ibu saja. Hanya ibu saja. Maka diceritakan oleh beliau bahwa ibunya itu salah satu kuncinya mirip dengan sebelum-sebelumnya. Cuman saya kan tidak didetailkan. Di antaranya adalah membangunkan subuh. Wa tuqiduni li salatil fajri wa tantadhiruhu hatta ya'udu minal masjid. Dibangunkan, kemudian diantar ke masjid, ditunggu. Ya, ditunggu karena masih kecil kan, sampai selesai sholatnya, kemudian baru dibawa lagi pulang. Karena beliau kan mungkin dalam kondisi haid ataupun perempuan dan sebagainya, tidak mungkin untuk ke dalam. Wa tahuthu ala huduri durusil ulama wa sabr ala dzalik, dan senantiasa motivasiku untuk menghadiri majlis-majlis ulama, padahal waktu itu masih kecil. Nah, kemudian hatta dalam suatu hari beliau ini biasa menghadiri menghadiri majlis dalam keadaan hujan lebat, hanya sendiri, masih kecil sendiri, yang lain yang jamaah-jamaah yang lain tidak ada karena hujan. Dan memang majlis ilmu kan tidak sewajib sholat jamaah, wajib sholat jamaah saja, sholat jamaah yang wajib saja itu ada udhurnya kan, boleh di rumah ketika ada hujan. Ini subhanallah, saking hirasnya terhadap thalibul ilmi, dengan dukungan ibu yang sangat kuat motivasinya, sehingga anak ini satu-satunya yang hadir di majlis syekh dalam keadaan kondisi hujan lebat. Berarti kan subhanallah, keinginannya sangat kuat sekali motivasinya terhadap ilmu. Nah, dan di ketika usia 15 tahunan ya, bada'a basaruhu yad'uf. Umur 15 tahun mulai matanya ini ada masalah. Matanya ini ada masalah, hatta faqadahu fi sinil 20. Dari 15 sampai 20 bermasalah matanya. Umur genap 20 sudah menjadi buta, tunanetra. Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, ini ibunya tentu sedih ya, nangis dan sebagainya. Kemudian beliau dengan menyikapi anak semacam ini, buta ya, padahal bukan dari lahir. Kalau buta dari lahir mungkin tidak terlalu berat ya. Nah, ini beliau sholat rakaatain, meniatkan agar dia menjadi seorang alim di antara umat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa ibu Syekh bin Baz rahimahullah ini. Dan subhanallah, beliau ini adalah ulama yang tidak melihat sebab, tidak melihat. Hafalannya itu salah satunya itu adalah dibacakan oleh muridnya. Hatta yang di majelis ilmu pun dibacakan, kemudian beliau mensyarah. Karena sudah hafal, Fathul Bari sudah hafal, apalagi hadis-hadis, apalagi Al-Quranul Karim sudah hafal. Di usia kecilnya ini ketika hilang basarnya, matanya jadi tunanetra, maka Allah Subhanahu wa taala jaga dengan hafalan yang kuat tersebut. Dalam syair yang dilantunkan Abu Ali, kafifun wa absara jisran najat wa kam min basirin adha'al jusur. Kafif, dia itu adalah seorang tunanetra. Wa absara najat, akan tetapi mampu melihat. Wa absara jisran najat, jembatan keselamatan.
buta tapi mampu melihat jembatan keselamatan. Dengan apa? Tanya dengan apa? Dengan hatinya. Ya kan, yang buta adalah matanya, tetapi hatinya sangat yubsir. Kafifun wa absara jisrun najat wa kam min basirin adha'a al-jusur, dalam syair tersebut. Betapa banyak orang yang basir, yang diberikan kemampuan melihat, walakin adha'a al-jusur, menyia-nyiakan jusur tersebut. Jadi sudah ada jalan pintas ke surga atau siratal mustaqim jelas dilihat, malah milih jalan yang lain. Padahal matanya awas ya, bisa melihat. Tapi beliau kafifun wa absara jisrun najat wa kam min basirin adha'a al-jusur. Terakhir, bagi kita semuanya, kita berusaha semaksimal mungkin dan sesuai dengan kemampuan yang kita punyai, musta'inan billahi tabaraka wa ta'ala, senantiasa menggantungkan kelemahan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk senantiasa menyiapkan generasi selanjutnya. Kita akan lapuk, kita akan meninggal kan, digantikan oleh anak dan cucu kita. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa yang dimaksud qurrata a'yun? Adalah auladan wa hafadatan. Dzurriyyah ya, di sini adalah auladan wa hafadan, anak dan cucu-cucu. Qurrata a'yun adalah tuqirru bihim al-uyun, yang menunjukkan mata, yang membahagiakan dan membuat kita senang, terutama dalam hal kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Ini saja yang dapat disampaikan, dan ini adalah sekelumit dari kisah-kisah ajib para ibu yang mampu untuk mencetak generasi-generasi yang handal, mujahidin fisabilillah yang tangguh, dan ulama-ulama yang rabbaniyin. Dari dulu sampai sekarang tidak luput daripada peran ibu. Makanya daripada itu ada pepatah mengatakan wara'a kulli rajulin 'azim imra'ah. Di belakang layar seorang laki-laki yang dihormati, disegani, itu ada perempuan, baik sebagai ibu atau sebagai istri. Jazakumullah khair atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kelebihan waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.